Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu ya. Oke, hari ini mohon maaf tak buat daring karena terlalu pagi kalau jam setengah 7 ke kampus. Bu Arika hari ini coba menjelaskan tentang pelabelan, kemudian yang pewarnaan kurang dua, ada pewarnaan bicoloring sama pewarnaan metrik. Ya, kemarin Grasul sudah, kemudian mulai minggu depan kalian nanti coba memilih dari topik-topik itu untuk memilih satu topik dan kerjakan satu graf. Grafnya tidak boleh yang dikerjakan tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Artinya gini, kalau misalkan graf grid itu sudah ada ya tidak boleh dikerjakan gitu ya. Jadi silakan cari graf yang nanti dituliskan di Google apakah sudah ada yang meneliti atau tidak. Nah, nanti dibuat ya. Nah, saya langsung aja tak coba share screen warna metrik dulu ya. Nah, ini pewarnaan metrik. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, di pewarnaan metrik mungkin ada yang pernah ikut Guntari. Nah, Guntari yang memilih metrik, kemudian 2017 itu ada Yusuf. Dan ini masih dua mahasiswa yang mengerjakan. Nah, pewarnaan metrik itu dasarnya adalah dimensi metrik sebenarnya. Dan di sini ada kode, ada kelas warna. Nah, definisi formalnya yaitu pemetaan C dari VG ke 123 seperti biasanya setiap titik harus dilabeli dengan 123 dengan ini fungsi warna. C itu fungsi warna dengan setiap titik yang bertetangga boleh memiliki warna yang sama. Padahal di pewarnaan titik syaratnya apa? Yang bersebelahan nggak boleh sama. Nah, padahal kan seperti itu. Nah, di dimensi metrik di sini boleh. Setiap titik yang bertetangga boleh memiliki yang warna yang sama. Ada yang di sini dimisalkan V1, V2, V3 dan seterusnya itu sebagai kelas warna. Sebagai kelas warna. Kemudian ada kode U atau kode warna. Nah, ini nanti yang kita cari. Jadi yang dicari adalah kode U. Di mana kode U itu adalah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai AK. Dengan AI itu adalah jarak U titik U terhadap kelas I. Kalau di sini A1 berarti di sini V1. Kemudian berjalan lagi jarak itu terhadap V2 dan seterusnya. Ini minimum ya. Nah, yang diperhatikan adalah kode U tidak boleh sama dengan kode V untuk setiap UV anggota DE. Jadi dua titik yang bertetangga itu kodenya yang tidak boleh sama. Kalau titiknya masih boleh sama. Nah, paham ya? Biasanya naik sih guru nyantol nanti kalau sudah gambar. Nah, kemudian untuk yang di definisi berikutnya adalah bilangan kromatik sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau pewarnaan metrik ya berarti bilangan kromatik metrik. Cuma di sini notasinya pakai mu G. Nah, tahapannya apa? Yang pertama adalah beri warna di setiap titik, boleh sama. Artinya kalau kita punya pelabelan kayak yang irregular yang kemarin itu kan kita boleh sama ya. Nah, berikutnya tentukan kode dari setiap titik dengan memperhatikan jarak titik terhadap kelas warnanya. Sehingga tentukan dulu label, kemudian buat kelas warna, baru ini ada satu langkah yang harus dilewati lagi sebelumnya. Kelas warna dulu, baru nanti diperhatikan kodenya. Yang tidak boleh sama adalah kode warna. Nah, coba diperhatikan yang di sini.
Kita labeli 221. Sudah? Ini diperhatikan dulu. Nah, ada kode kelas warnanya ada berapa? Kelas warna. Kelas warna itu kelas warna 1. Berarti 2 kelas warna 2. 3 kelas warna 3. Berarti ada berapa kelas warna di sini? 3. 3. Ada 3. Oke. Kode yang pertama yang di sini adalah 012. Dari mana? 0 itu diperoleh dari mana? Dia berjarak 0 pada kelas warna 1. Kelas warna 1 mana? Dia kan kelas masuk 1 kan? Berarti pada dirinya sendiri dia berjarak 0. Paham? Paham. Nah, oke. Yang satu berarti dia berjarak berapa? Berjarak 1 pada kelas warna berapa? Yang 0. 2. Nah, pada kelas warna yang keberapa? Yang 1 tadi, yang pertama. 0. Kalau 1 ke 1, dia Iya. berjarak 0. Kalau yang 1 ini dia berjarak 1 pada kelas warna 2. Iya kan, Rek? Oh, Ibu. Kan harus berbeda di kelas warna 1 dulu, kelas warna 2, kelas warna 3, sampai kelas warna berapa. Paham? Jadi ini A1, A2, A3. Ayo sekarang 2. Berarti dia berjarak berapa? Ke kelas warna berapa? Berjarak 2 pada kelas ketiga. Coba dihitung. 1, 2. Iya kan? Ya, paham? Ayo, yang 2 di bawah. 2. Mau Bu Arika nampak enggak, Rek? kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ayo coba 2 yang di sini. Kodenya apa? Dia berjarak berapa pada kelas warna 1? Berjarak 1. 1. Tuh. Dia berjarak berapa pada kelas warna 2? 0. 1 0. Terus pada kelas warna 3? 2. 2. Berarti kodenya yang di sini berapa tadi? 102. Nah, itu kelas metrik. Pewarnaan metrik. Nah, ini. Ayo. 2 yang di sini berarti dia berjarak 1 pada kelas warna 1, 0 pada kelas warna 2, dan 1 pada kelas warna 3. Gampang kan? Paham, Bu. Nah, paham. Artinya kode-kode ini yang dia tidak boleh sama dari 2 titik yang bertetangga. Kalau nanti masih ada yang sama, tidak boleh. Paham? Bu Rika izin bertanya. Ayo. Bu, berarti itu dilihatnya itu tetap dari yang ujung yang pertama itu ya, Bu? Ujung yang di sini. Iya, yang atas itu berarti. Nggak harus di sini. Dirimu kan harus punya kelas warnanya dulu. Kelas warnanya ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau mau dimulai dari sini kan ya boleh. Dari 3. Ayo coba yang 3 di sini. Apa kodenya? Berarti kodenya 110. 110. berjarak 1 pada kelas warna 1, berjarak 1 pada kelas warna 2, berjarak 0 pada kelas warna 3. Iya, Iya. gitu. Jadi berarti- ketika Bu Arika mulai dari pojok sini. Oke, berarti dicari kelas warna yang terdekat aja ya, Bu? Iya, jadi cari jarak yang paling minimum, paling dekat. Tetapi harus setiap kelas warna. Kalau pertanyaannya sekarang, kalau kelas warnanya ada 4, berarti kodenya ada berapa? Ada berapa Ada 4. angka? Ada 4. Ada 4. Yang 4. Iya, gitu ya. Paham? Iya, Bu, paham. Nah, yang harus diminimkan apa sekarang? Ya ini. Ininya dulu yang harus diminimkan.
Yang 1, 2, 3 itu yang diusahakan paling kecil. Diusahakan ya jangan sampai ke 3, 4, ya harus 1, 2 dulu. Seperti yang pelabelan kemarin, ketataturaan lokal yang kemarin. Diusahakan melabeli yang paling kecil. Paham? Oke. Berarti nanti warnanya di sini kromatiknya ada berapa? Ada, ini sudah ya dicek. Kromatiknya ada 3. Dari mana? Ya dari paling besar ini kan 3. Bukan kode-kodenya ini yang dibuat. Ini hanya sebagai prasyarat aja. Paham? Nggih, Bu. Ya, yes. Nah, jadi dicek setiap kode dia tidak boleh sama. Nah, kemudian ini untuk batas atas, batas bawah. Jadi batas bawahnya itu situ dia apa namanya mu itu kurang dari sama dengan kromatik warna titik biasa, pewarnaan titik biasa kurang dari sama n itu order dari titik, apa order dari graf, apa order banyaknya titik pada graf, kemudian lebih besar dari sama dengan 2. Nah, ini apa bisa dipakai. Jadi yang lemma yang di atas itu bisa digunakan. Ini wis biasa ya. Yang sudah yang sudah ditemukan. Ada yang ditanyakan dulu untuk yang apa namanya? Kalau pembuktiannya nanti sambil jalan. Untuk yang pewarnaan metrik sudah ada berapa topik wis? Oke lo ya. Wis silakan nanti dipilih, didiskusikan. Kalau bisa satu kelompok topiknya harus sama semua. Jadi misalkan Dinar, Ega, sama Sapanagi, Hilda berempat sama-sama milimetrik gitu ya, sudah bisa jadi kelompok. Supaya nanti dalam artikelnya munculnya itu pewarnaan metrik pada graf apa. Bu, kalau misalnya grafnya beda-beda gitu ya, kadang-kadang kan tidak dalam satu famili, boleh nggak apa-apa untuk disebutkan judulnya apa ya. Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ayo. Untuk melabeli nomornya itu kayak peraturan yang di keteraturan lokal berarti, Bu? Iya. Setiap titiknya tidak boleh sama? Iya. Boleh berulang kan? Tadi ada 1, 1, 2, 2, 1 gitu, boleh. Tapi bobotnya setiap titiknya nggak boleh sama, Bu? Kan bukan berbicara bobot saya kira. Ayo apa? Berbicara kodenya. Iya. Sekarang sudah nggak lihat apakah dia bobotnya sudah tidak menghitung bobot sekarang. Berarti boleh, Bu, kalau satu semua? Boleh, tapi dia nanti apakah kodenya dia syaratnya sekarang kode. Kalau kemarin kan syaratnya bobotnya tidak boleh sama lah. Sekarang diganti kodenya yang tidak boleh sama. Nek 1 KB iso apa enggak? Ayo coba. Kodenya jadi 0 semua. Iya, kok kodenya lah 000 KB. Berarti kan sama. Berarti ada 2 titik yang bertetangga dia memiliki kode yang sama 00. Atau 0 gitu ya, kan karena satu kelas. Baik, Bu, sudah paham. Paham? Iya, Bu. Ya, nah saya kurang paham, kudu takut. Sudah? Nah, baru saya coba jelaskan bicoloring. Terus bicoloring segini. Nah, di bicoloring itu ini belum siap baru tadi buatnya. Makanya kopas toh. Nah, bicoloring ini berbeda dengan yang di pewarnaan titik pada umumnya. Bicoloring yang dicari bilangan kromatiknya itu adalah yang paling besar. Jadi yang mendekati batas atas ini, delta G plus 1. Itu yang diambil. Ini yang apa? Kromatiknya sampai diambil kromatiknya. Nah, syaratnya di bicoloring itu adalah dia setiap titik, setiap kelas warna dia harus memiliki tetangga.
Kita coba ya, Rek. Oke, aku. Nah, ini. Jadi kita coba ke warna hijau, merah, hijau, merah. Ini kan pewarnaan biasa. Yang atas sendiri, pewarnaan biasa. Ada berapa kelas warna di sini? Yang atas sendiri. Ada berapa kelas? 2. Ada 2. Jadi ada kelas warna hijau dan ada kelas warna merah. Ya kan? Yang hijau harus bertetangga dengan merah. Salah satu titik yang memiliki warna hijau, dia harus bertetangga dengan warna yang merah. Yang merah juga seperti itu. Paham? Merah adakah merah yang bertetangga dengan warna hijau? Ada. Ada. Berarti ini sudah terpenuhi, bicoloringnya sudah terpenuhi. Kromatiknya berapa? 2. Oke, kita simpan ya. Sekarang yang nomor 2, pet yang kedua. Setiap 2 titik hijau dia bertetangga dengan merah, juga dia bertetangga dengan hitam. Yang merah ada yang hijau dengan yang hitam. Yang hitam juga ada yang hijau dan bertetangga dengan yang merah. Ada kromatiknya terpenuhi untuk bilangan untuk bicoloring. Ya, terpenuhi. Tetapi dia kromatiknya berapa? 3. Ada 3 warna. Ya, ada 3 warna. Kita simpan. Sekarang yang ke berapa ini? Ketiga. Ada 4 warna. Tetapi kuning dia tidak bertetangga dengan merah. Paham? Yang kuning atau yang hitam dia tidak bertetangga dengan yang hijau. Iya kan? Iya. Yang kuning apakah bertetangga dengan merah? Tidak. Nah, ini tidak terpenuhi untuk yang ketiga. Tidak terpenuhi bicoloringnya. Tetapi yang terpenuhi berapa? 1 dan 2. Dari 1 abaikan yang ketiga. Berarti kita melihat yang 1 dan 2. Yang 1 tadi 2, bilangan kromatiknya 2. Yang ketiga bilangan kromatiknya 3. Maka yang kita pilih adalah yang ketiga. Pola yang benar atau bilangan kromatik dari B kromatiknya adalah 3. Paham? Paham? Masih agak bingung. Oh, masih bingung. Ya wes, saya kasih contoh lagi. Ini. Coba yang 2 dulu ya. Tak mulai dari yang kecil. Ini kan sebenarnya bisa kan? Dikasih kita warna 2. 2 titik yang bertetangga dia tidak sama. Terpenuhi sudah. Hijau, kuning dia tidak sama. Kemudian apakah hijau ada yang bertetangga dengan kuning? Jelas. Yang kuning bertetangga dengan hijau? Jelas. Paham? Paham. Nah, wes, berarti warnanya ada 2. Iya. Oke. Sekarang yang 3. Yang 3 warna. Kita coba kasih 3 warna. Yang merah adakah yang bertetangga dengan hijau? Ada. Apakah merah ada yang bertetangga dengan kuning? Ada. Ada. Nah, sekarang kita yang hijau. Hijau dengan kuning ada? Ada. Hijau dengan merah ada? Ada. Oke, aman berarti kan? Iya. 3 warna. Oke, paham? Paham. Oke, yang terakhir. Yang di atas. Sekarang Bu Arika ngasih 4. Ada biru, ada merah, ada hijau, ada kuning. Yang hijau apakah ada yang memiliki tetangga dengan kuning, merah, dan biru? Ada. Ada. Yang merah ada hijau, biru, kuning, aman ya? Ada. Yang kuning, merah, hijau, biru, aman. Sekarang yang biru dicek. Yang biru dengan merah ada, biru dengan hijau ada, biru dengan kuning juga ada. Berarti ada berapa warna? 4.
Ada 4 warna. Dari 2, 3, 4 terpenuhi semua syarat untuk bicoloringnya. Pewarnaan B-nya itu terpenuhi. Paham? Iya. Tetapi yang kita ambil bukan yang 2 atau yang 3, yang paling besar kita ambil. Tadi kan syaratnya itu, kromatiknya adalah yang paling. Nah ini. Sehingga yang perlu diperhatikan untuk bicoloring, kita melakukan apa? Cari dulu kelas warna dengan derajat terbesar ditambah 1. Nah, coba kita cek. Ini yang derajatnya berapa? 3 kan? Kita tambahkan 1. Berarti 4. Sudah, abaikan untuk yang kelas warna 2 sama 3, abaikan sudah. Pasti nggak akan terpenuhi. Karena kita mengambil yang paling besar. Tetapi syaratnya yaitu tadi, harus memiliki setiap titik harus bertetangga dengan kelas warna semuanya. Minimal ada 1 titik. Minimal ada 1 titik yang bertetangga dengan setiap kelas warna. Paham? Masih bingung? Paham, Bu. Oke. Nah, ini belum ada. Yang sudah itu baru sopo jenenge Elisa 2020. Itu Elisa menyelesaikan bicoloring. Sama anak S2 bicoloring banyak. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi yang pertama kalian perhatikan adalah yang di sini. Deltanya dulu dicari. Itu yang kita kerjakan dulu. Ini Bu Arika lagi mau mengembangkan bicoloring ketakteraturan lokal. Jadi kita lakukan dulu ke ketakteraturan lokalnya. Jadi bobotnya itu untuk menentukan bicoloringnya. Kalau kemarin kan bobotnya pokoknya dia tidak boleh sama gitu ya. Nah ini coba saya mau kita kembangkan. Definisinya sudah ada, itu yang hasil kerjasama dengan yang di Malaysia tahun kemarin. Cuma papernya masih ketemu dua graf, belum diselesaikan. Kalau mau gabung silakan. Boleh japri Bu Arika wes. Bu saya tertarik gitu. Aku tak tulis jeneng ngunung artikel Bu Arika. Nah, jadi memang Bu Arika kalau mau mengembangkan definisi atau mengembangkan sesuatu itu mesti ngajak mahasiswa. Sama halnya pada saat yang kemarin itu, yang inklusif itu ya juga pada saat mata kuliah seperti ini. Jadi kalau mahasiswa itu cepat menentukan pola dibandingkan dosen. Nah, dosen kan pikirannya terlalu banyak. Jadi masih mikir ini, mikir masak, mikir apa lah. Kalau dirimu kan enggak. Paling-paling mikiri cewek mikiri cowok mikiri gitu toh kan. Jadi ada kesempatan membuat mengerjakan pola itu lebih cepat mahasiswa. Ya, itu untuk yang bicoloring. Ada yang ditanyakan? Belum? Ada. Oh, belum ada. Yes, itu untuk pewarnaan. Yes, kalau yang rainbow Bu Arika nggak terlalu tertarik. Itu topiknya Pak David kayaknya. Jadi saya karena awalnya dari rainbow, jadi saya belum ke situ. Artinya makanya nggak bisa menyampaikan di sini ya, daripada nanti salah persepsi. Nah, silakan dipilih untuk topik pewarnaannya. Boleh memilih 1. Boleh memilih 2, ngerjakan iseng-iseng dikerjakan 2 gitu ya nggak apa-apa. Nanti dipilih mana yang benar ya. Oke, sudah. Untuk yang pelabelan, ini waktunya kurang 2 menit ya. Habis ini ada kuliah lagi dirimu. Sebentar. Tak kenalkan aja ya yang pelabelan ya, sebentar ya. Nah, sebenarnya pelabelan itu sudah kalian coba di ketakteraturan lokal itu. Jadi pelabelan itu ada pelabelan ajaib, ada pelabelan anti ajaib, magic atau anti magic.
Nah, sama halnya pada saat kalian di pewarnaan ketak teraturan lokal. Nah, kemarin kan melabeli 1, 2, 3 gitu ya. Kalau yang magic itu jika labelnya nanti sama semua, konstan. Tetapi kalau anti magic atau anti ajaib di situ dia membentuk baris aritmatika dengan berjarak 1 atau berjarak 2. Nanti ada yang istilahnya D sama dengan 1, D sama dengan 2 atau berjarak 3. Nah, ada pelabelan irregular yang kemarin itu. Jadi boleh berulang. Seperti yang metrik tadi itu sebenarnya irregular juga. Nah, ini pelabelan sisi. Berarti yang dilabeli adalah sisi. Sisinya yang di sini kita labeli ada 1, 3, 4, tapi di sini harus mulai dari 1 sampai banyaknya sisi. Di sini ada sisinya ada 9, berarti nanti terakhir harus 9. Terserah, ini kan cuma asal-asalan ya, belum ada syarat. Nah, ini anti ajaib, kemudian ketak teraturan lokal jarak. Ini sudah masuk ke miliknya Prof. Selamin tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, ini yang dasarnya dari disertasi Bu Arika itu asalnya juga dari sini. Jadi pelabelan ketak teraturan jarak, kemudian dimodifikasi dengan pewarnaan. Nah, tetapi berbeda kalau yang Bu Arika hanya lokal saja, kalau Prof. Selamin semuanya berjarak, dia berbeda. Coba kita cek ya. Ini definisi formalnya, nanti kalian bisa cek kan. Nah, ini. Jadi definisi formalnya sama seperti yang kemarin, kita labeli semua titik, kemudian bobotnya adalah persekitaran jumlah dari persekitaran lokalnya. Yang berjarak 1 itu kan lokal. Nah, nilainya nanti bisa disebut dengan dis. Jadi kalau yang kemarin, nah ini coba diperhatikan. Irregular berarti kita boleh berulang 1, 1, 2, 2. Ini kebetulan ketemunya seperti itu. Nah, setiap titik bobotnya dia adalah berbeda. Setiap titik memiliki bobot yang berbeda. Kalau yang kemarin kita pelajari itu yang ketak teraturan lokal kan setiap 2 titik yang berbeda. Kalau yang di sini adalah semua titik. Jadi kalau sampai ke N, dia harus berbeda. 2, 4, 5, 7. Nah, ini berbeda semua. Dan harus membentuk aritmatika deret. Kok deret barisan ya, sorry barisan. Ada 4, 3, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini yang berjarak lokal. Pelabelan ketak teraturan jarak. Ini yang miliknya Prof. Selamin. Ada sudah, tapi banyak yang tidak melanjutkan. Malah yang banyak meneliti itu yang dari luar, karena Prof. Selamin mahasiswanya banyak dari luar juga. Ada yang Novi Bong itu dia meneruskan disnya. Nah, baru yang ini adalah dasar untuk yang kemarin, ketak teraturan lokal. Jadi pelabelan ketak teraturan jarak lokal. Nah, baru yang di sini 2 titik yang bertetangga hanya itu, artinya 3 di sini boleh berulang, nggak masalah dengan yang tadi sama. Kalau yang punya Prof. Selamin tadi itu kan berbeda, yang di sini 2 ya. Itu pelabelan. Kayaknya ini untuk yang lingkaran. Ini graceful, pelabelan graceful. Ini dasar juga dari untuk pewarnaan graceful. Nah, makanya di sini Bu Arika jelaskan pewarnaannya dulu biar nanti dirimu langsung paham untuk yang pelabelannya.
Jadi ini yang graceful, SK-nya itu aja ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi untuk hari ini kalian mulai saat ini harus mencari topik dulu, kemudian grafnya. Ya, Bu, saya tertarik pada topik ini. Ya sudah dilanjutkan ya. Silakan nanti terserah wes dirimu. Ayo kita bagi kelompok aja karena saya tertarik semua bagi kelompok gitu ya. Bagi kelompok ini nanti yang graceful, ada yang metrik, ada yang picoloring, ada yang keteraturan lokal. Silakan. Paham? Boleh dimanfaatkan di grup itu. Jadi Bu Arika iso mantau grupnya siapa aja. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang lupa belum presensi? Sudah. Ya wes. Ya sudah, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi